Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi kita di Himak Podcast. Nah, Alhamdulillah di Himak Podcast ini kita udah episode ketiga ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, saya kasih clue ya. Beliau merupakan asisten dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, program studi akuntansi, dan beliau juga pernah berkuliah di Universitas Pasundan juga. Nah, langsung aja ya kita panggil Pak Glenn Lazuardi Kurba SE CMA Cert DA. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Firda apa kabar? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah baik. Ayah Pak, kan di sini mahasiswa akuntansi itu ada mahasiswa akuntansi yang masih baru-baru ya atau maba. Nah, mungkin ada sebagian orang yang belum tahu Bapak. Nah, untuk itu Bapak boleh perkenalan dulu. Oh oke. Terima kasih Firda. Halo, selamat siang menuju sore teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan teman-teman yang memang menyimak podcast Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Glenn Lazuardi Kurba SE CMA Serda. Saya merupakan asisten dosen di program studi akuntansi. Sekarang sedang menempuh pendidikan strata 2 di Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran. Bekerja sebagai seorang konsultan pajak dan auditor, juga sebagai konsultan verifikasi di Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak udah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast sama-sama. ini ya Pak. Saya panas-panasan loh kesini di motor. Jauh loh. Iya Pak, terima kasih. Oh iya Pak, kan Bapak sedang kuliah nih. Kalau boleh tahu Bapak itu semester berapa sekarang Pak? Baru masuk sekarang tuh masuk ke semester 2. Jadi saya tuh maba juga sama dede-dede gemes gitu ya. Cuman bedanya saya S2 bukan S1. Iya Pak. Gitu ya Pak. Iya Pak. Kan Bapak sekarang jadi asisten dosen ya kan Pak? Iya. Nah Bapak otomatis kesibukan Bapak juga mengajar mahasiswa. Iya. Nah selain sebagai asisten dosen Bapak project-project sekarang nih Bapak sedang sibuk apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Sekarang kan sibuknya sambil kerja. Iya, kerja. Jadi paling kesibukan lainnya paling ngaudit. Terus juga kan sekarang lagi ada project tol laut, jadi verifikasi tol laut, audit juga di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi karena kantornya di Jakarta, saya kerjanya full remote, jadi dari rumah gitu. Sejak pandemi sampai sekarang berarti 2020 sampai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun remote kerja. Bapak sibuk banget ya Pak. Alhamdulillah. Tapi makasih banyak nih Pak, makasih juga nih. Saya nyempetin loh sini loh. Iya nyempetin Pak. Ayo Pak, kita ngobrol boleh aja ya Pak. Boleh. Nah, Bapak kan dulu merupakan mahasiswa di sini ya Pak. Nah, Bapak itu dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi Pak. Kata siapa? Iya. Bohong itu. Iya Pak. Ya gimana? Nah, Bapak itu banyak banget mengikuti perlombaan ya Pak? Nggak banyak, tapi ada lah. Ya tapi dikenalnya banyak banget gitu ya Pak, Bapak itu. Nah, boleh gak sih ceritain Pak apa pengalaman Bapak saat mengikuti perlombaan gitu? Saya kalau misalnya pas jadi mahasiswa sebetulnya agak lebih explore ya. Maksudnya explore tuh lebih pengen banyak tahu hal dan pengen nyoba banyak hal. Nah, salah satunya adalah lomba. Karena kalau di Unpas ini khususnya di prodi akuntansi ternyata nggak banyak orang yang excited atau ambisius ke perihal perlombaan. Nah, lomba yang pertama yang saya ikutin itu di Telkom, itu kompetisi akuntansi. Nah, saya masih ingat banget, nggak banyak banget yang ikutan, padahal udah saya coba ajakin gitu ya. Nah, terus ternyata alhamdulillahnya nggak lolos gitu, cuma sampai setengah final. Masih ada mata, karena lomba itu tuh harusnya bisa diikutin sama anak semester akhir kalau nggak salah semester 7 atau semester 8, karena memang ada mata kuliah yang wajib banget harus diikutin gitu. Tapi saya tuh waktu semester 5 atau semester 6 saya ikut itu gitu. Jadi pas ada mata kuliah itu saya nggak bisa ngisi, terus nggak lolos. Nah, terus udah itu nggak berhenti di situ.
Terus lebih nekat lagi, saya dulu tuh obses kenapa pengen ikutan lomba karena gini, ngerasa saya mungkin sama kayak teman-teman yang lain bahwa nggak menjadikan Unpas satu-satunya pilihan untuk bisa kuliah. Mungkin banyak juga yang kuliah di Unpas tuh adalah mereka yang patah hati karena gagal di SBMPTN. Biasanya kan gitu kan, kalau nggak keterima SNM, SBM gagal, ya udah Unpas gitu kan. Karena pasti pilihan terakhir. Jadi Unpas tuh tagline-nya harusnya bukan pilihan pasti setiap generasi, tapi pilihan terakhir setiap generasi. Nah, jadi saya pun sama kayak gitu. Cuman saya punya ambisi dimanapun saya kuliah, kalau misalnya emang saya kualitasnya setara sama teman-teman di PTN, saya tetap bisa kok bersaing sama mereka gitu, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia kampus. Nah, saya tuh pengen membuktikan bahwa kuliah di Unpas nih setara kok sebenarnya kalau misalnya kitanya emang kualitasnya bagus sama anak-anak di PTN. Nah, makanya saya ikut juga lomba kedua saya tuh di UI. Saya tuh satu-satunya angkatan yang pernah menginjakan kaki di UI sejak tahun berapa ya, kalau dosen saya pernah bilang tuh sejak tahun 1900, sebelum 2000 lah. Jadi saya satu-satunya orang yang pernah membawa bendera prodi akuntansi ke UI pada zaman itu gitu, ketika tahun 2019 atau tahun 2020 gitu, yang mana pesertanya juga UI, UGM, Unbrau. Jadi nggak ada PTS sama sekali gitu. Satu-satunya PTS tuh cuma Unpas. Dan ketika ditanya, Kang Glenn dari mana? Dari Unpas. Unpas di mana? Unpad. Bukan Unpas, Unpad. Unpas. Gak ngerti gitu karena nggak tahu Unpas tuh di mana. Jadi taunya di bawahnya ITB. Oh, ITB. Tahu kan ITB? Tahu. Nah, jadi nggak tahu gitu Unpas tuh di sebelah ada mana loh di sebelah mana. Unpas tuh kampus swasta gitu. Jadi nggak ngeh mereka tuh sampai segitunya gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya pas kui ya kalah gitu. kalah. Padahal tim yang kui itu adalah tim yang paling pinter di seangkatan gitu. Jadi seangkatan itu ada orang-orang yang isinya emang pinter banget lah, akuntansinya jago banget, IPK-nya paling tinggi. Nah, Akang teh saya ngerasa udah bawa tim yang paling bagus, ternyata kalau dilombain sama sekelas UI mah nggak ada apa-apanya. Nah, dari situlah ngerasa bahwa oh ya, ternyata kualitas kita masih agak cukup jauh sama perguruan tinggi negeri lainnya. Makanya dari situ nggak berhenti, tapi dari situ tuh nggak berhenti, nggak tiba-tiba patah semangat, ngedon gitu ya. Walaupun sempat ngedon, yang lain tuh sempat ngedon, yang lain tuh bilang nggak pernah mau ikut lomba lagi gitu. Karena bener-bener kayak dijatuhin, gitu, ya jauh banget gitu. Jadi sadar diri, oh ternyata kita tuh jauh banget gapnya. Nah, cuman kalau saya pribadi nggak berhenti di situ gitu. Nah, terus udah itu tiba-tiba keidean libur semester, kalau nggak salah libur semester, teman-teman tuh ngajak ke Jogja. Teman-teman ngajak ke Jogja pengen liburan. Nah, saya kan nggak mau ya kalau liburan harus ngeluarin uang sendiri kan. Terus saya pikir, saya cari lomba lah biar bisa liburan tapi pakai uang kampus. Oh, gratis gitu ya? Gratis. Kak? Nah, ternyata ada lomba paper, tapi skupnya internasional. Sama lomba debate. Nah, itu di UI. Nah, saya pilih yang debate. Kenapa nggak paper lagi? Karena bosan gitu. Kan emang tujuannya ikutan lomba tuh buat nambah pengalaman ya. Buat nambah pengalaman. Saya udah pernah ikutan paper, udah pernah ikutan kompetisi cerdas cermat. Nah, debate nih saya belum pernah gitu. Gimana sih debate internasional, skala internasional akuntansi itu? Makanya saya coba ikutan lah. Ternyata pas awal tes tuh lolos. Itu sendiri akan? Enggak, tim. Debate tuh tim, 3 orang. Nah, akhirnya udah aja ngajuin aja ke prodi, ke Bu Isya waktu itu, Bu. Kita nih lolos nih tim buat ajang internasional. Oh kan bisa dengernya senang gitu ya, senang. Butuh berapa? Saya bilang. Ya udah lu saya hitung dulu, dek. Keluarlah biayanya. Nah, terus Bishu tuh nggak komplain, oh kok biaya gede gini, karena menurut saya sih biaya segitu tuh gede banget gitu buat lomba tuh. Berapa kira-kira waktu itu? 2 digit lah. 2 digit. Nah, ternyata di approve. Nah, padahal itu tuh savingnya masih banyak banget gitu. Saving bener-bener yang buat jalan-jalannya, buat beli oleh-olehnya, itu tuh emang dimasukin ke situ gitu. Jadi ya, tapi
ya itu positifnya positifnya bisa ikutan lomba tuh adalah ketika kita tahu celahnya, jadi kayak kita bisa jalan-jalan iya, tapi juga bisa dapat experience-nya juga iya gitu. Nah mungkin terakhir tuh lomba itu waktu di Padang. Nah di Padang beres dari Jogja tuh ada beberapa lomba lagi. Salah satunya adalah Padang, yang terakhir banget tuh Padang. Nah Padang ini juga tujuannya sama kayak Jogja. Saya tuh pengen banget ke Padang. Saya pengen banget ke keluar kota naik pesawat gitu ya ke Padang. Saya pengen ke Padang lah. Iya. Terus saya bilang cari lomba deh, cari lomba. Saya waktu itu bilang ke Mira, nah Mir coba cari lomba di Padang, nanti kita ikut lombanya. Ternyata lolos, alhamdulillah ya lolos. Tinggal berangkat. Jadi tinggal oke nih diumumin sama panitianya nih dari sekian puluh peserta yang lolos cuma Trisakti, Presiden University, UGM, Unbrau, Sudirman, Unpas. Jadi cuma 5 universitas yang lolos. Nah, udah berangkat nih, udah siapin. Oh ya kita beli tiket gini-gini, udah kalkulasi, uang udah belum aman sih, tapi udah diajuin gitu, udah diajuin. Nah, Bu Isya lagi rapat masalah keuangannya, nanti dicairin ya per hari apa gitu. Nah, tiba-tiba ada pandemi. Ada pandemi, terus panitia tuh nggak mau nge-schedule karena emang pandeminya lagi rame banget, lagi tinggi-tingginya. Terus udah itu dibatalin aja eventnya. Terus online nggak ada, offline tetap nggak ada. Jadi kategorinya semuanya masuk ke semifinalis aja. Jadi emang nggak ada finalis, nggak ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah udah itu berhenti aja, fokus ke skripsi sama magang. Udah aja dari situ. Terakhir banget. Sebenarnya terakhir banget setelah itu ada lagi pas ketika skripsi gabut. Aduh, males nih, stuck nulis skripsi. Iseng bikin bukan novel sih, cerita pendek, namanya antologi. Ikut antologi. Nah, karena gabut skripsi, malah milih nulis antologi cerpen. Ternyata jadi cerpen pertama terbaik. Diterbitin lah sama penulisnya jadi buku. Udah aja terakhir itu. Oh udah, tapi menarik banget ya Kang. Akang ingin jalan-jalan tapi dengan gratis mengikuti lomba gitu ya kan? Iya emang gitu sih. Iya, feedbacknya tuh bagus gitu ya kan buat kitanya juga gitu. Nah kan barusan Akang ngejelasin tentang bahwa Akang pernah ikut lomba paper. Nah tapi menurut Akang sendiri lomba paper itu apa sih? Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau definisinya sendiri bisa teman-teman baca lah paper itu apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara singkatnya adalah bahwa paper itu bagian dari karya tulis ilmiah gitu, karya tulis ilmiah. Nah, masalah paper itu apa ya, bagian dari karya tulis ilmiah yang memang dia punya mekanisme atau struktur kepenulisannya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita bagi karya tulis ilmiah kan ada paper, ada artikel, ada makalah, ada skripsi, tesis, esai, artikel ya, ada banyak gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang ngebedain antara satu karya ilmiah dengan karya ilmiah yang lain gitu ya? Misalnya dengan skripsi, atau yang paling dekat aja, jurnal, terus paper, sama makalah, sama esai, atau sama artikel. Nah, itu kan mirip-mirip gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya ada 2 poin highlight yang emang ngebedain gitu. Yang pertama adalah tujuan kepenulisannya sendiri. Terus yang kedua adalah struktur kepenulisannya, jadi formatnya lah. Nah, yang pertama yang paling membedakan adalah tadi tujuan kepenulisannya. Sebenarnya sih tulisan itu ditulis buat apa gitu. Biasanya kalau biasa buat publikasi atau media, itu tulisannya disebutnya artikel. Nah, nanti kalau udah tahu tujuannya untuk apa, baru turun tuh ke mekanisme penulisannya. Nah, mekanisme penulisannya ngikuti tergantung tujuannya. Nah, mekanisme penulisan artikel itu kan pasti beda sama mekanisme penulisan jurnal. Nah, itu yang 2 poin itu sebenarnya yang ngebedain satu karya tulis ilmiah dengan karya tulis ilmiah lainnya. Itu yang membedakannya kan. Kan sekarang kayak balik lagi ya, di masa pandemi ini gitu ya kan, Kang, banyak banget, padahal banyak banget lomba-lomba yang ada di luaran sana gitu kan, Kang. Nah, tapi minat dari mahasiswanya itu
kurang sih Kang ya. Iya. Ditambah kan kayak pandemi ini membuat kita ada di rumah terus banyak rebahan gitu ya kan Kang. Nah, gimana sih tips buat mahasiswa akuntansi khususnya gitu ya, mahasiswa aktif akuntansi agar mereka tuh bersemangat gitu untuk mengikuti perlombaan gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya gitu dari Akang? Sebenarnya tipsnya tuh kenalin diri sendiri gitu. Maksudnya kenalin diri sendiri tuh ngerasa nggak sih butuh sama lomba-lomba kepenulisan atau lomba-lomba akademik. Tapi kalau misalnya ngerasa nggak butuh atau memang misalnya ini mah bukan gue banget gitu ya, bukan saya mah nggak minat di bidang-bidang akademik gitu. Nah berarti itu mah memang bukan jalannya. Dan nggak semua orang mesti nulis paper kan, kita bisa jadi apapun dan nggak mesti jalannya cuma satu gitu. Tapi kalau misalnya memang ngerasa saya pengen nyoba deh, pengen eksplorasi gitu, pengen tahu sebenarnya passion saya itu apa gitu. Nah kan kalau misalnya kita nggak nyari tahu, nggak coba eksplorasi, kita nggak bisa justifikasi saya tuh cocoknya main game online, atau misalnya saya cocoknya sebagai atlet e-sport kalau misalnya, tapi kita belum nyoba banyak hal gitu. Nah kita harus nyoba banyak hal dulu sampai pada akhirnya kita bisa ngasih kesimpulan, saya tuh cocoknya di bidang ini loh, saya cocoknya di kepenulisan, saya tuh cocoknya di pembacaan puisi, misalnya saya cocoknya di bagian apa gitu. Nah harus nyoba dulu, dan sebetulnya banyak yang nggak paham manfaat dari nulis paper gitu, manfaat dari coba belajar menulis. Nah saya dari sejak mahasiswa tuh ngasah 3 poin penting dalam hidup yang kepake sampai sekarang. Nah pertama public speaking, itu saya asah di himpunan. Nah dulu tuh ada namanya Kang Fitra. Kang Fitra ini adalah guru saya juga, sebetulnya senior-senior saya untuk belajar masalah retorika. Nah ketika teman-teman di himpunan coba dia belajar bagaimana cara bisa public speaking yang bagus. Nah salah satunya adalah poinnya adalah retorika. Nah terus selain public speaking, saya belajar ketika jadi mahasiswa, poin lainnya adalah menulis dan membaca. Nah membaca ini konteksnya bisa sangat luas, jadi bukan cuma baca artikel, tapi juga baca kondisi dan situasi. Nah terus terkait menulis, nah banyak orang mungkin bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. Banyak kok yang bisa jago ngomong tapi ternyata nggak jago nulis. Karena ngomong sama nulis dua hal yang berbeda. Kerasa banget gitu ketika misalnya disuruh bikin makalah yang benar-benar nggak boleh kopas sama sekali tuh, walaupun 1 halaman tuh lama banget itu ya mikirnya. Karena merangkai kata tuh ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Sangat sulit Kang. Sangat sulit. Saya sendiri merasakan seperti itu Kang. Nah kayak gitu, jadi kenapa menulis penting? Pertama adalah biar kita terbiasa berpikir secara runut dan logis. Nah kebayangkan kalau misalnya kita lagi nulis bercerita misalnya tentang peran dan fungsi akuntansi misalnya di perusahaan, terus tiba-tiba pembahasannya langsung loncat. Nah orang yang baca tuh kan pasti, nah kenapa ini bahasannya jadi tiba-tiba peran dan fungsi misalnya uang atau apa gitu yang nggak ada hubungan sama akuntansi banget. Nah jadi terbiasa untuk berpikir logis dan runut tuh maksudnya sistematis gitu, step. Nah itu pertama. Yang kedua adalah terbiasa untuk memahami sesuatu dengan cukup cepat gitu, cukup cepat dan mendalam. Nah karena orang yang biasanya jago nulis, referensinya tuh banyak, jadi bahan-bahannya tuh banyak gitu, kosakatanya juga bisa jadi lebih luas. Beda ketika orangnya emang cuma dengar dari orang lain, atau misalnya nggak baca langsung, atau nggak nempelin apa yang dia baca jadi tulisan. Nah itu salah satu 3 skill yang emang selalu saya asah, dan saya nggak tahu nih dari 3 skill ini ketika saya jadi mahasiswa akan bawa saya kemana gitu. Sampai pada akhirnya ada tawaran ini, tawaran itu, tawaran banyak banget yang pada akhirnya berujung pada tawaran yang nggak saya duga ketika saya jadi mahasiswa. Padahal saya cuma ngasah skill dasar, skill ngomong, baca, nulis gitu. Tapi memang sulit ya Kang. Saya sendiri kayak gitu Kang. Mungkin motivasi Akang tuh, ada nggak sih motivasi yang buat Akang bener-bener harus bisa gitu? Gini sih, karena dulu tuh orientasinya kan kalau udah lulus bingung pasti mau kemana kan. Nah dulu tuh mikir kalau udah lulus kan kerja. Nah kalau kerja kan harus buat CV. Kalau CV yang kosong kan malu. Nah terus saya pikir pas di akhir semester 5 tuh nggak bisa gini terus, saya nggak punya prestasi apa-apa gitu. Jadi ya udah aja mutusin buat
mulai dari semester 5, semester 6 sih, semester 5 tuh baru kepikiran, semester 6 baru benar-benar dijalanin. Ya udah saya eksplorasi deh, saya nggak tahu passionnya di mana, nggak tahu bakatnya di mana. Ya udah saya coba semua hal, mulai dari semester 5 semester 6 tuh masa-masa eksplorasi banget, kayak jarang banget tuh masuk kelas beneran. Jadi kayak masuk kelas tuh cuma duduk, bosan nih, nyimpen tas, udah itu kemana. Oh iya. Kayak waktu semester 5 tuh sampai semester 6 tuh sempet juga bisnis, karena ngerasa apakah saya pebisnis, apakah saya seorang punya bakat gitu dagang kayak gitu-gitu. Nyoba-nyoba ya kan? Nyoba-nyoba. Nah, terus ternyata jalanin aja bisnis sama teman. Atau misalnya saya tuh akademisi, jadi kadang nyimpen tas di situ, terus ke perpus baca-baca buku, terus nanti paling pas mau akhir balik lagi ke kelas baru masuk gitu. Terus atau di kelas tuh sering buka laptop, jadi gurunya nerangin saya ngapain gitu ya, searching. Nah, jadi pas zaman itu tuh bener-bener eksplorasi gitu, bener-bener eksplorasi, semua tuh bener-bener dicoba biar ngerasa nanti tuh apa yang pas, ya udah itu yang dijalanin. Terus juga biar CV-nya nggak kosong gitu. Makanya alhamdulillah kan CV saya lumayan agak banyak gitu. Tapi ya nggak bagus-bagus banget sih isinya, tapi ya lumayan lah, nggak kosong banget. Karena nanti bingungnya adalah ketika teman-teman di semester akhir terus CV-nya kosong. Ini kealaman banget sama kayak yang kemarin ikutan beasiswa CA. Terus anak angkatan semester akhir yang juga nanya tentang cara nyusun CV yang benar. Saya bilang banyak banget cara nyusun CV yang benar, tapi konteksnya adalah CV kamu ada isinya atau enggak. Misalnya kalau mau dibener-benerin kayak gimana kalau CV-nya pengalaman organisasi nggak punya, prestasi akademik nggak ada, misalnya, terus IPK biasa aja katakanlah, walaupun IPK kan nggak menentukan itu ya, nggak menentukan lah. Nah, terus magang nggak punya pengalaman, terus mau dibagusin, mau ditambahin semua gambar yang ada di Google juga tetap aja kosong gitu. Kan orang tuh liatnya substansi materinya kan, ini siapa gitu, pernah ikutan apa, terus apa yang membedakan dengan mahasiswa lainnya gitu yang daftar kerja. Nah itu jadi biar pembeda gitu, saya tuh pernah ikutan lomba ini Pak, saya tuh pernah magang di sini Pak, saya tuh punya pengalaman ini. Nah itu juga jadi motivasi, jadi CV itu biar gak kosong. Itu sih dulu. Ayo Kang, lanjut ya Kang. Boleh. Nah, kebetulan kan tadi kita ngebahas tentang lomba-lomba ya. Nah, kami juga dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, khususnya bidang 1, kita ngadain lomba. Nih, lombanya lomba paper, Kang. Oh iya? Iya. Nah, lomba ini dibuka untuk umum, Kang, untuk mahasiswa sekota Bandung. Nah, untuk teknisanya itu kita udah buka pendaftaran lombanya itu pada kemarin tanggal 1 Januari sampai kita bagi 3 gelombang. Nah, untuk gelombang 1 itu pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 15 Januari. Nah, untuk gelombang keduanya kita mulai pada tanggal 16 Januari sampai 31 Januari. Untuk gelombang 3-nya kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai 15 Februari. Nah, kita sekarang nih udah masuk ke ini gelombang kedua kan. Iya. Temanya apa tuh? Temanya itu mengenai inovasi akuntansi dalam digitalisasi. Inovasi akuntansi dalam digitalisasi. Berarti topiknya lumayan menarik ya, karena kontemporer banget. Nah, terus kalau misalnya ada yang teman-teman yang mau ikutan nih, misalnya yang dengerin podcast atau lihat podcastnya, mesti kemana atau mesti gimana? Nah, kalau bagi teman-teman yang pengen ikut dalam lomba ini, bisa dicek di IG-nya Himak. Ada di situ ada pamfletnya. Ya, ada pamflet mengenai lomba. IG-nya apa? Coba dikasih tau. IG Himak. IG Himak. Iya. Nggak pakai Unpas? Enggak. Oh iya, siap. Atau kalau misalnya ada kontak person yang bisa dikasih tahu atau apa? Bisa, di situ ada CP-nya ke saya. Siap. Biaya pendaftarannya sendiri perlu diungkapin atau rahasia? Boleh, di sana juga udah tertera. Tapi untuk teman-teman bisa kita kan ada 3 gelombang nih. Nah, yang membedakan gelombang 1 sampai 3 itu dari HTM-nya. Nah, untuk gelombang 1 itu 30.000. Nah, untuk gelombang 2 itu 40.000 dan untuk gelombang 3-nya itu 50.000.
Nah, jadi mestinya teman-teman yang dengar podcast atau lihat podcast harusnya daftar buru-buru ya, Iya. karena harganya diskon 10.000 ya. Iya. Kalau misalnya daftar di gelombang 2. Iya, sekarang gelombang 2. Nah, diingetin lagi mungkin terakhir pendaftarannya di gelombang 3 itu deadline-nya kapan? Untuk terakhir untuk gelombang 3 itu tanggal 15 Februari 2022. Oh ya, kesannya jadi saya moderator ya. Oke, nah jadi itu teman-teman. Iya. Jadi Himpunan Mahasiswa Akuntansi ngadain kegiatan lomba karya tulis ilmiah yang teman-teman bisa ikutin. Nah, apakah semuanya dapat sertifikat atau cuma yang menang aja yang dapat sertifikat? Nah, jadi bagi mahasiswa akuntansi yang sekolah Bandung itu bisa mengikuti. Nah, yang mendapatkan sertifikat itu untuk semua. Nah, itu berbentuk e-sertifikat. Nah, nanti untuk juara 1, 2, 3-nya itu berbentuk sertifikat. Plus uang gitu ya? Ya, Nah, plus itu uangnya, intinya itu hadiahnya. jangan lupa ada uangnya. Door prize-nya menarik karena uangnya juga cukup besar ya. Cukup besar dibandingin uang jajan sehari. Nah, jadi terus juga sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu penting banget buat bisa dicantumin sebagai portofolio di CV. Jadi teman-teman juga mesti ikutan buat nambah pengalaman, buat nguji kapasitas penulis teman-teman. Nah, juga buat nambah portofolio di CV. Gitu ya? Nah, ya. Makasih Kang udah Ya, sama-sama. udah nyempetin ke sini. Sama-sama. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.